Haleluya, Shalom Aleim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 20 Januari 2025. Saudara, kembali saudara di pagi yang cerah ini, saya mau mengajak saudara untuk bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam ketaatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Markus 2 ayat 18 sampai dengan 22. Saudaraku yang terkasih, bagi setiap insan saudara pasti mengharapkan akan keselamatan. Ya atau ya? Para penjahat pun saudara ingin keselamatan agar tak tertangkap, tak dihakimi massa. Apalagi kita anak-anak Tuhan, saudara. Kalau di luar sana mengejar keselamatan dunia agar semua beres dan tak menghambat segala sesuatu, dan keselamatan ini, keselamatan dunia tak menjamin akan kebahagiaan saudara. Kedamaian dan hidup kekal tidak dijamini. Nah, bagi kita anak-anak Tuhan, tentunya saudara mengharapkan keselamatan kekal yang akhirnya mengalami kebahagiaan kekal di surga. Bagaimana caranya kita memperoleh keselamatan kekal itu? Kalau kita mau memperoleh keselamatan di jalan raya, saudara misalnya, maka kita harus patuhi, kita taati hukum lalu lintas yang berlaku. Begitu juga saudaraku, kalau kita ingin memperoleh keselamatan kekal, hidup kebahagiaan kekal di surga, kita harus taat akan hukum serta ajaran yang menunjukkan keselamatan itu. Hukum dan diajarkan oleh Sang Juru Selamat itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Tentunya saudara, kita harus percaya dulu akan Dia, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, yang wafat di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga dan sekarang naik ke surga. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi saudara, memperoleh kehidupan kekal, syaratnya kita harus percaya akan Dia, anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kepercayaan kita ini saudara akan Dia ini saudara harus kita responi dalam ketaatan. Ketaatan apa? Ketaatan akan ketetapan firman yang telah diberikannya kepada kita. Firman Tuhan inilah yang menjadi kompas hidup kita dan juga melakukan itu dengan segenap hati. Jadi poinnya saudara, kita harus percaya dan taat. Kenapa kita harus percaya kepada Dia, Yesus Tuhan? Penulis bacaan pertama hari ini mau menunjukkan kepada kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah pernyataan Allah yang sempurna. Ada 3 hal saudara yang dapat kita pelajari dalam surat Ibrani ini saudara, di mana yang pertama, Yesus adalah anak Allah, anak yang kekal, dan anak Allah itu menunjukkan ketaatannya kepada Bapa melalui ketabahannya untuk menderita hingga disalib. Itu yang harus kita ingat saudara. Dan yang kedua, Allah telah menyatakan Yesus sebagai imam abadi yang lebih tinggi daripada imam-imam dalam perjanjian lama. Yang ketiga, dengan perantaraan Yesus, orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari dosa dan dari ketakutan dan kematian. Kita melihat saudara bagaimana ketaatan yang dilakukan oleh Yesus. Meskipun saudara ketaatan itu membawanya pada penderitaan dan kematian. Karena kita yang berdosa ini, Dia sanggup melewatinya. Ketaatan Yesus ini saudara harusnya mendorong kita untuk senantiasa beriman dalam segala kondisi kepadanya.
baik dalam keadaan senang maupun susah, saudara. Sebab kita percaya bahwa Allah akan menuntun hidup kita jika kita melakukan ketaatan di dalam hidup kita terhadap firman Tuhan. Belajarlah percaya bahwa akan selalu ada kekuatan Allah yang membuat kita tidak menyerah dengan segala liku-liku kehidupan ini, saudara. Dengan menjadi taat, maka kita akan telah menjadi saksi bagi setiap orang yang melemah imannya dan juga kepada mereka yang kurang percaya kepada Allah. Saudaraku, Regi hari ini mau menyampaikan kepada kita semua bahwa Allah telah menetapkan bagi kita anaknya sebagai imam besar di antara imam. Yang dipilih di antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ibrani 5 ayat 1. Dan inilah pernyataan Allah Bapa atas dipilihnya Yesus sebagai imam yang tertulis dalam suatu nas. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 5 ayat 6. Pengorbanannya telah ditunjukkan, saudara, dalam hidupnya sebagai manusia. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ibrani 5 ayat 7. Oleh pengorbanannya inilah, saudaraku yang terkasih, kita yang percaya dan mentaati akan ketentuan hukum dan ajarannya akan memperoleh keselamatan. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya saat ini, saudara? Adakah kita mengikutinya dengan ketaatan penuh, saudara? Mengikuti dan menjalani akan hukum-hukumnya. Kita mau mengikuti perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Yakinlah, saudara, bahwa Allah setia menggenapi janji-janjinya di saat kita sudah sepenuh hati dengan taat melakukan kehendaknya di dalam hidup kita. Ingat, buah dari ketaatan adalah berkat. Mari, saudara, kita mau meresponi kepercayaan kita kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus dengan mau selalu mentaati akan hukum dan ajarannya. Dan biarlah kita selalu setia, selalu dan selalu mengikuti perintah-perintahnya. Bapa Surgawi, ajarilah kami melakukan yang seturut dengan firman-Mu di dalam hidup kami ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.